dia dapat apa dari apa yang aku kerjakan. Maafkan saya kalau saya katakan kalimat-kalimat ini. Kiranya saudara jangan berpikir yang lain-lain. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada kita bisa jadi seperti ini? Karena dari awal saya selalu membuat keputusan. Bukan saya untung berapa, tapi Tuhan untung berapa. Ternyata kalau pikiran kita arahkan ke situ, hidup ini indah dan menyenangkan. Karena apa? Enggak capek. Saya percaya semua kita pernah ngalami. Begitu kita memakai cara-cara duniawi untuk hidup dengan Bapa kita di surga, menghitung untung berapa itu perlu berjam-jam loh saudara. Betul enggak? Perlu teliti, perlu segala macam. Tapi kalau kita ngomongnya Tuhan untung berapa, wah cepat sekali, enggak akan lama-lama lagi. Saya tahu sebagai besar saudara masih sulit memikirkan, menerima kebenaran ini. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kita akan cari tahu benteng apa ini yang harus diruntuhkan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami bagaimana? Menawan, garis bawah itu, menaklukkan apa saja? Segala pikiran. Stop. Jadi pikiran itu enggak satu. Kalau saya mau pakai kata pikiran ini mempermudah, isme. Saudara tahu kata isme? Faham, pendapat. Ada komunisme, ada feminisme, ada banyak isme di dunia ini. Itulah faham-faham. Nah itu yang harus kita taklukkan dalam hidup ini. Kita tutup dulu 2 Korintus 10, nanti kita kembali ke situ. Mari kita lihat Mazmur 1. Banyak suami-suami hancur rumah tangganya karena melanggar ayat ini. Maka itu hati-hati dalam semua segi kehidupan kita. Mulai ayat yang pertama saya akan baca. Kata pertamanya apa? Berbahagialah. Semua orang ingin bahagia tidak? Oh pasti. Nah inilah kunci kebahagiaan. Bukan karena uang kita banyak, bukan karena kita punya ini punya itu, bukan. Surga memberikan pengertian kapan kita berbahagia. Berbahagialah orang satu yang bagaimana tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya berhenti dulu sampai di sini. Berapa kali dalam fakta hidup ketika ada seorang suami tergoncang rumah tangganya karena istrinya begini begitu, lalu tanpa dia sengaja ketemu sekelompok orang, teman-temannya juga ada orang-orang gak dikenal, saudara, lalu suami ini cerita kepada kelompok itu. Coba saya mau tunjuk kepada saudara, kalau kelompok yang pertama yang diajak berunding itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, pasti nasihatnya beda dengan kalau yang kedua dia ketemu sesama teman pria tapi bukan orang yang takut akan Tuhan. Betul tidak? Maka itu ketika kita sedang berjalan dalam nasihat, harus kita teliti yang nasihat ini orang apa. Secara umum, secara dunia, secara orang fasik. Kalau ada suami seperti itu, lalu yang lain nyeletuk, gampang, perempuan lain masih banyak kok. Betul enggak? Dan itu memang dunia. Atau sedang kesulitan keuangan, bagaimana ini? Ketemu kelompok, pasti kalau nggak percaya Tuhan nasihatnya, kamu kan punya posisi bagus di kantor, kenapa kamu tidak pakai ini pakai itu? Ngerti maksudnya? Dia jadi korupsi. Maka itu anak-anak Tuhan, nasihat siapa yang kita dengar itu mempengaruhi pikiran kita. Dan waktu nasihat itu masuk ke pikiran kita, maka kita ambil sebuah keputusan. Hati-hati dengan itu. Nomor 2, orang yang berbahagia
yang tidak bagaimana berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kita tahu kelemahan kita itu mabuk, jangan berdiri dekat memabuk. Gampang. Tapi kalau kelemahan kita itu dengan uang, selalu berusaha untuk tetap miskin dulu. Enggak, amin. Karena untuk menahan, kita menang terhadap uang. Orang yang dipengaruhi uang dalam hidupnya, apa saja akan uang. Nah, yang pertama kita berjalan di jalannya nasihat siapa? Yang kedua kita berdiri di jalan orang apa? Yang ketiga, orang berbahagia, orang yang tidak bagaimana? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, pengejek-pengejek itu. Nah sekarang saudara ambil 3 kata kerja ini: berjalan, berdiri, duduk. Bukankah ini sikap hidup kita sehari-hari? Semua orang hidup kecuali sedang sakit parah, pasti ada berjalan, ada berdiri, ada duduk. Maka itu mulai hari ini, supaya pikiran kita tetap kudus dan tidak salah, tiap kali kita berjalan, kita tanya, ini jalan di jalan apa ini? Begitu kita berdiri, lihat sekeliling, aku berdiri dengan siapa sekarang ini? Begitu kita duduk, tengok kiri kanan juga, aku duduknya dengan siapa sekarang ini? Maka kalau kita bisa memilih berjalan di mana, berdiri dengan siapa, dan duduk dengan siapa, maka pilihan yang tepat membuat kita berbahagia. Katakan amin. Nah itu semua bicara tentang logika kita. Bagaimana? Nah ayat 2 menolong kita untuk kita bisa mengerti pengaruh siapa yang paling kita tunggu dan paling kita harapkan dan paling kita setujui. Tetapi masih orang berbahagia yang kesukaannya ialah papeda, bukan itu. Apa kesukaannya? Taurat Tuhan. Nah saudara suka apa? Ada orang yang hobinya seneng ngumpulin gosip. Rasanya nggak kenyang walaupun makan sebanyak-banyaknya kalau nggak dengar ada orang ngomongin orang. Terus oh ya terus gimana? Lalu apa lagi? Oh masa begitu? Oh ya betul lah terus. Padahal nggak ada urusannya. Betul nggak saudara? Betapa kita seringkali mengalami kegagalan dalam hal ini karena kita tidak memperhatikan dengan baik apa kesukaan kita. Kalau kesukaan kita firman Tuhan, kalau kesukaan kita Taurat Yahweh, kalau kesukaan kita hukum-hukum Bapa kita, hidup ini akan aman betul. Siapa yang hobinya begini? Jangan tersinggung kalau ada orangnya, toh saya nggak kenal juga. Ada orang yang hobinya, pokoknya bangun pagi pasti ribut. Itu sudah penyakit orang itu. Jadi ada yang dibuat ribut, bangun pagi pasti ribut. Heran. Nah kalau ada orangnya bertobat, maka kesukaan orang itu bukan Taurat Tuhan, tapi ribut. Ada loh seorang orang yang hobinya begitu. Kalau dia belum ribut, sarapan apapun dia nggak kenyang. Wah terlalu betul orang seperti itu. Kalau ada orangnya bertobat hari ini, apa kesukaan kita? Saya kembali pada nonton acara-acara TV tadi. Kesukaan saudara film-film apa? Kesukaan saudara cerita-cerita apa? Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Sangat mempengaruhi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Amin. Lalu gak cuma itu, dan yang bagaimana merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mau tunjukkan kepada saudara hukum firman ini seperti hukum kitab Yosua 1 ayat 8 dan 9. Ternyata memperkatakan Taurat dan merenungkan Taurat itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Saya tanya begini, tidak mungkin manusia itu pernah menghafalkan salah orang. Ngapain ngafalin salah orang? Tapi kenyataannya mengapa orang bisa hafal salah orang? Ternyata yang dipakai hukum ayat ini suka merenungkan salah orang itu. Saya beri contoh begini. Kalau Senin yang lalu tiba-tiba suara nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada A, nggak ada B, toto ada orang maki-maki,
macam-macam. Kita bingung loh, kenapa? Saudara, sepanjang hari itu kita merenung, aku ini salah apa? Kenapa dia maki-maki tadi? Terus menganalisa, itu merenung.